Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 2104230. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan materi pengurangan risiko bencana dan ketahanan terhadap bencana. Nah, pokok pertama adalah pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana atau disebut juga dengan PRB merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dari ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana khususnya pada daerah-daerah yang rawan bencana. Nah, penanggulangan bencana bertujuan untuk mengelola dan meningkatkan risiko terjadinya bencana. Nah, perubahan paradigma dalam penanganan bencana sebagaimana diuraikan dalam hadis tahun 2014 yaitu yang pertama adalah sebelumnya responsif menjadi berorientasi pencegahan. Yang kedua, sebelumnya pendekatan sektoral menjadi multisektoral. Nah, yang ketiga, sebelumnya mereplikasikan inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab bersama. Yang keempat, sebelumnya sentralisasi menjadi terdesentralisasi. Nah, yang kelima, sebelumnya terfokus pada tanggap darurat menjadi lebih berorientasi pada PRB. Nah, ada 4 dari prioritas dari pengurangan risiko bencana. Yang pertama, memahami risiko bencana. Yang kedua, memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana. Nah, yang ketiga, adanya investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan. Nah, yang keempat, meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk membangun kembali dengan lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk materi yang kedua yaitu ketahanan terhadap bencana. Daya tahan atau sering disebut juga sebagai ketangguhan mengacu pada kemampuan sesuatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang menghadapi potensi paparan bencana untuk beradaptasi baik dengan pertahanan atau mengalami perubahan guna mencapai dan mempertahankan tingkat fungsionalitas dan struktur yang dapat diterima. Nah, dalam ketahanan terhadap bencana merupakan kapasitas untuk menyerap tekanan atau kekuatan yang menghancurkan melalui perlawanan atau adaptasi kapasitas untuk mengelola, mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur dasar tertentu selama kejadian-kejadian yang mendatangkan malapetaka. Kapasitas untuk memulihkan diri atau melenting balik setelah suatu kejadian. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya tahan meliputi 5 bentuk modal yang sering disebut sebagai modal kehidupan. Nah, modal-modal ini mempengaruhi komunitas dalam mencari sumber penghidupan. Nah, modal fisik meliputi infrastruktur dasar seperti saluran irigasi, jalan, gunung, dan sebagainya. Modal manusia sangat penting, terutama di komunitas yang sangat dikategorikan sebagai miskin, yang terdiri dari angkatan yang kerja yang tersedia dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan penghidupan mereka. Nah, yang ketiga yaitu modal keuangan. Capital and subsidies mengacu kepada uang yang digunakan oleh rumah tangga yang bisa berupa uang tunai, tabungan, atau akses dan pinjaman. Materi terakhir yaitu perencanaan kontingensi dalam penanggulangan bencana. Perencanaan kontingensi adalah suatu proses pengaturan awal yang mencakup strategi dan tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi potensi bencana atau krisis. Nah, organisasi yang memberikan definisi perencanaan kontingensi ini adanya UNISDR, IASC, Federasi Internasional, dan BNPB. Tujuan dari perencanaan kontingensi adalah yang pertama, menyelamatkan nyawa orang-orang dan minimalisir dasar dampak dari bencana. Yang kedua, mengarahkan tindakan dan sumber daya yang tepat waktu dan terkoordinasi. Nah, yang ketiga, menentukan rencana yang konkret dan berkelanjutan. Waktu yang dihabiskan untuk perencanaan setara dengan waktu yang terselamatkan saat kejadian bencana terjadi. Nah, terdapat beberapa elemen penting dalam perencanaan kontingensi, antara lain yaitu identifikasi potensi bencana dan krisis, pengembangan skenario dan rencana persiapan yang efektif, pendekatan dan penyebaran informasi, dan penentuan tanggung jawab semua pelaku yang terlibat. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.